Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Rifaatul Suaidah Lubis, calon guru penggerak Kabupaten Deli Serdang Angkatan 1. Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, Kementerian Pendidikan Indonesia menggalakkan program Merdeka Belajar yang berlandaskan pada filosofis Patra Triloka Ki Hajar Dewantara. Filosofi Patra Triloka Ki Hajar Dewantara merupakan semboyan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih dijadikan panutan dalam pendidikan di Indonesia. Patra Triloka tersebut terdiri dari Ingarso Sungtlodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Makna Ingarso Sungtlodo adalah di depan menjadi teladan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus mampu menganalisis dan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil, karena akan dijadikan contoh oleh murid-muridnya. Makna Ingmadya Mangunkarso, di tengah membangun semangat ataupun kemauan. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dipertimbangkan dan mampu mendorong semangat serta menumbuhkan kemauan murid-muridnya. Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dari keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-muridnya. Nilai-nilai yang ada pada diri seorang guru tentu saja berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang dilakukannya. Ketika seorang guru tidak berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, serta kehilangan idealisme dan jati dirinya, bukan hal yang mustahil. Dalam mengambil keputusan, guru tersebut pasti akan mementingkan kepentingan pribadi dan mencari keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan murid-muridnya. Maka dari itu, untuk menghasilkan keputusan terbaik, maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan karakter yang melekat pada dirinya, sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang berpihak pada murid. Untuk mengoptimalkan potensi dan pengembangan diri murid dapat dilakukan dengan teknik coaching, di mana guru berperan sebagai seorang coach, dapat menuntun dan mengeksplor muridnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, dan juga dapat merangsang kerja otak muridnya melalui pertanyaan reflektif yang diberikan, sehingga pada akhirnya akan berimbas kepada keputusan yang berpihak pada murid. Sebelum mengetahui prinsip pengambilan keputusan, pembahasan studi kasus moral atau etika hanya lebih ditekankan kepada intuisi dan nilai keyakinan yang dianut seorang guru dengan pertimbangan lingkungan sekitarnya. Pengambilan keputusan yang tepat harus mempertimbangkan, pertama, paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Yang kedua, prinsip resolusi, terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli.
9 langkah pengambilan keputusan terdiri dari 1. Mengenali nilai yang saling bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi atau profesionalitas, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji tokoh panutan. 5. Pengujian benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan pengambilan keputusan dilema etika antara lain, sulitnya merubah paradigma berpikir masyarakat, nilai dan budaya di lingkungan masyarakat, dan lebih cenderung memilih skala prioritas, karena di dalam dilema etika, semua adalah benar. Pengambilan keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman karena menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid, sehingga berimbas pada merdeka belajar, yang kelak akan mempengaruhi masa depan muridnya. Guru yang cerdas adalah guru yang mampu mengajarkan ilmu pengetahuan. Namun guru yang hebat adalah guru yang mampu mengajarkan hal berharga, hal utama, dan hal yang terbaik. Mengajarkan ilmu pengetahuan membutuhkan waktu, namun mengajarkan hal berharga, utama, dan terbaik membutuhkan keteladanan, proses, dan pembiasaan yang cukup lama agar membentuk sebuah budaya, baik budaya di dalam kelas maupun di sekolah.